Kenalkan, nama saya Syifa Yolanda Alex Putri. Di sini saya bersama rekan saya yang berasal dari kelompok R1 akan mempresentasikan tentang presentasi tugas akhir dari praktikum proses manufaktur. Adapun anggota dari kelompok R1 itu sendiri yaitu ada 6 orang. Yang pertama ada Kansi Aulia, yang kedua ada Muhammad Akbar Pratama, yang ketiga ada Ahmad Lukman, yang keempat itu saya sendiri yaitu Syifa Yolanda Alex Putri. Kelima ada Muhammad Taufik Sodikin, dan yang terakhir ada Muhammad Dapa. Selanjutnya di sini ada tabel of contents. Di tabel of content itu sendiri ada 4 pemaparan materi yang akan kelompok kami paparkan. Yang pertama di antaranya ada deskripsi produk, yang kedua ada bill of material, yang ketiga ada proses pemesinan, dan yang keempat ada perhitungan cost. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama yaitu deskripsi produk. Di sini sudah ada kursi drumton. Kursi drumton itu sendiri yaitu kursi yang digunakan sebagai tempat duduk pada saat bermain drum, yang mempunyai banyak fungsi, diantaranya untuk duduk. Pada proses pemesinan kursi drumton, ada 3 komponen yang akan dibuat proses pemesinannya. Di antaranya ada dudukan jok, poros berlubang, dan poros penyambung. Adapun fungsi dari ketiga komponen itu sendiri, yang pertama dudukan jok yang berfungsi sebagai penahan jok yang akan disatukan atau ditempelkan oleh baut lalu dikencangkan di dudukan jok tersebut. Yang kedua ada poros penyambung. Poros penyambung berfungsi sebagai penyambung antara dudukan jok dengan poros berlubang agar saat produk berdiri bisa berdiri tegak. Yang terakhir ada poros berlubang. Poros berlubang berfungsi sebagai pengatur ketinggian jok yang ketinggiannya bisa diatur di setiap lubangnya. Pada pembuatan ketiga komponen tersebut, material yang digunakan diantaranya ada aluminium dural 5052 dan kulit imitasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada gambar kerja komponen, di mana yang pertama ada dudukan jok dengan material aluminium dural 5052, jumlah 1 buah, dimensi panjang 80 mm, lebar 80 mm, dan tinggi 25 mm. Yang kedua ada poros perlubang, di mana material aluminium dural 6061, jumlah 1 buah, dimensi panjang 160 mm, diameternya 25 mm. Dan yang terakhir ada poros penyambung, di mana menggunakan material aluminium dural 6061, jumlah 1 buah, dimensi panjang 130 mm, diameter 1 25 mm, diameter 2 mm. Oke, ini untuk bill of material dari kursi drumtron. Nah, di sini terdapat komponen-komponennya dari level 1, 2, 3. Nah, untuk produknya berada di level 6, kursi drumtron. Untuk di level 1 ada dudukan jok, ada dudukan dan rangka kaki. Di bagian dudukan terdapat jok, dudukan jok, poros berlubang. Untuk di level 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Sodikin. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses permesinan. Proses permesinan yang pertama itu pembuatan dudukan jok. Pembuatan dudukan jok di sini menggunakan 2 mesin, yaitu mesin press dan mesin bor. Langkah pertama untuk pembuatan jok yaitu material yang berbentuk kubus diberikan dulu pengukuran atau pemberian tanda. Setelah selesai pengukuran, lalu setup mesin. Di sini setup mesin menggunakan mata pahat yang gunanya untuk press mill. Setelah selesai setup mesin, lalu dilakukan setup material. Setup material di sini gunanya agar material diam, tidak bergoyang atau lepas dari ragum. Pada setup material di sini, material diletakkan pada ragum, gunanya agar material diam saat permesinan berlangsung. Saat permesinan berlangsung, material diberi pelumas agar mata pahat tidak mudah tumpul dan juga tidak mudah panas pada material. Setelah dilakukannya permesinan press pada proses press mill, lalu dilakukan lagi pengukuran. Pengukuran ini untuk tahapan end mill. Lalu setelah pemberian ukuran atau tanda, dilakukan proses end mill. Setelah selesai proses end mill, dilakukan pada setup. Setelah proses end mill selesai, lalu
material dihaluskan dengan menggunakan kikil. Di sini material dicekam lagi di ragum supaya pas penghalusan diam. Setelah penghalusan selesai, material diberi lagi tanda atau ukuran untuk selanjutnya di permesinan bor. Setelah pemberian tanda atau ukuran pada material, lalu lanjutkan dengan setup mesin bor dengan pemberian mata bor. Setelah setup mesin bor selesai, lalu setup material pada ragum mesin bor. Setelah setup material pada mesin bor, dilakukan permesinan dalam mesin bor. Dalam tahap permesinan mesin bor, material diberi lagi pelumas agar dalam tahapan pengeboran, bornya tidak cepat tumpul dan tidak mengakibatkan panas pada material. Setelah pengeboran selesai, material dicopot dari ragum dan dipasangkan lagi ke ragum selanjutnya agar untuk pemberian derat dalam. Permesinan bor selesai, material dilepaskan dari ragum mesin bor. Setelah dilepas dari ragum mesin bor, material dipasangkan lagi ke ragum untuk pemberian derat pada lubang yang sudah dibor. Setelah pemberian derat pada lubang, maka dudukan jok pun selesai. Untuk tahap selanjutnya yaitu permesinan dalam pembuatan poros lubang. Pertama, material diberi dulu penanda. Setelah material selesai diberi tanda, dilakukan setup pahat. Di sini setup pahat menggunakan pahat rata. Setelah selesai setup pahat, dilakukan setup material pada spindle. Setelah selesai setup material, lalu dilakukan pengecekan apakah material dalam spindle itu bergoyang dengan seharusnya atau tidak. Setelah dirasa cukup, setelah cukup pengecekan, lalu dilakukan setelah pengecekan material dalam spindle selesai, lalu melakukan sekarang setup pada pemberian kedalaman pada mesin pahat, yaitu dengan mengkalibrasi atau menentukan titik nol untuk kedalaman si pahat dalam permesinan bubut. Setelah selesai, lalu dilakukan pembubutan. Dalam tahapan pembubutan di sini material diberi lagi pelumas agar mata pahat tidak cepat tumpul. Pembubutan selesai, lalu pengecekan diameter. Setelah pengecekan diameter, lalu material dilepaskan dari spindle. Setelah dilepaskan, material diberi penanda. Setelah selesai diberi penanda, material di setup lagi di spindle. Setelah selesai di setup pada spindle, lalu dilakukan setup kedalaman, yaitu pengaturan kedalaman untuk si mata pahat atau pengkalibrasian. Setelah selesai, lakukanlah pembubutan dengan menggunakan mata pahat rata. Di sini gunanya untuk meratakan pada bagian yang akan diberi uril. Setelah selesai, lalu dilakukan lagi pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran, lalu material di setup lagi pada spindle. Setelah selesai, lalu si mata bor diganti dengan mata pahat alur. Setelah diganti atau di setup dengan menggunakan mata pahat alur, di sini material dilakukan permesinan dengan mata pahat alur untuk pemberian alur pada material. Setelah selesai pemberian alur, material dicopot dari spindle dan dilakukan lagi pemberian ukuran. Setelah selesai, lalu mata pahat juga di setup lagi dengan menggunakan mata pahat ulir. Setelah selesai setup mata pahat, lalu setup mesin, yaitu pengaturan RPM. Setelah selesai mengatur RPM, lalu dilakukan permesinan lagi untuk pembuatan ulir pada material. Setelah selesai melakukan pembubutan material, lalu melakukan tahap pada mesin bor. Di sini material diberi lagi penanda atau ukuran. Setelah selesai pemberian penanda dan ukuran, lalu dilakukan setup pahat pada mesin bor. Setelah selesai setup pahat mata bor pada mesin bor, lalu dilakukan setup material pada ragum. Gunanya yaitu
agar material diam saat pengeboran. Setelah selesai setup material, lalu dilakukan pengeboran untuk pemberian lubang pada material. Setelah itu, maka material pun selesai. Dan proses pembuatan poros berlubang pun selesai. Tahap permesinan selanjutnya yaitu pembuatan poros penyambung. Di sini poros penyambung hanya menggunakan mesin bor. Tahapan pertama yaitu material diberi dulu ukuran. Setelah pemberian ukuran, material di setup pada vakum. Setelah selesai setup material, lalu dilakukan pengeboran pada poros penyambung yang sudah diberi tanda. Tak lupa dalam pengeboran tersebut diberi pelumas dan material pun selesai. Ya, selanjutnya di sini ada perhitungan cost, di mana yang pertama itu ada dudukan jok di mesin fresh. Nah, pertama kita cari ongkos material atau CM. Nah, pertama itu ada CMO yang udah diketahui kalau hasilnya 85.000. Nah, setelah dari CMO kita ke CMI hasilnya 8.500. Setelah dari CMI kita cari CM yang hasilnya 93.500 per produk. Setelah dari ongkos material, kita cari ongkos perancangan produk atau CPLN, di mana CPLN itu hasilnya 10.869,56 per unit. Setelah itu, kita lanjut ke ongkos satuan produk, di mana mesin fresh yang CR itu udah diketahui kalau hasilnya Rp0. Setelah dari CR kita ke CF, di mana hasilnya Rp17.653.750 per tahun. Setelah dari CF kita cari CD, di mana hasilnya Rp27.600.000 per tahun. Setelah itu kita cari CI-nya, di mana hasilnya Rp26.400.000 per tahun. Setelah dari itu kita cari CM. Nah, hasilnya Rp71.693.750 per tahun. Setelah itu kita konversikan ke menit. Nah, si CJ-nya itu hasilnya 646,588 per menit. Setelah itu kita cari TM, di mana hasilnya 17,667 menit. Setelah itu kita cari CM. Nah, hasilnya 11.423,270 menit. Cara dari CM kita cari CC, di mana hasilnya 19.762,5 per mata potong. Setelah itu kita cari sigma CP, di mana hasilnya 31.185,77 per produk. Lalu kita lanjut ke perhitungan mesin bor. Nah, untuk CR sama kayak mesin press itu CR sama dengan 0. Terus untuk ongkos permesinannya kita cari CF dulu, hasilnya 6.139.375. Lalu kita cari CT, yaitu hasilnya 27.600.000. Kita cari CI, hasilnya 26.400.000. Lalu kita cari CM, hasilnya 60.139.375 per mesin. Nah, lalu dikonversikan ke menit. Nah, hasilnya itu 542.383 per menit. Nah, lalu ketika kita buat setup, TM itu hasilnya 4,255 menit. Nah, sehingga CM-nya itu hasilnya itu 2.308 per produk. Ongkos pahatnya pada mesin bor, CC-nya itu 1.146,25 ribu per mata potong. Nah, untuk sigma CP pada mesin bor itu hasilnya 3.454 per produk. Lalu setelah kita mencari mesin bor dan mesin press, kita cari CM plus CPN plus sigma CP. Nah, hasilnya 139.009,33 per produk. Nah, sigma CP-nya itu udah ditambahin mesin bor dan mesin press. Jadi hasil dari perhitungan di atas kita dapat ketahui ongkos satuan produk dari komponen dudukan jok adalah 139.009,33 ribu per produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perhitungan mesin pada komponen poros berlubang mesin bubut. Diketahui CM-nya di sini 80.000 per produk, CR-nya kosong, CO-nya 77 juta per produk, Y-nya 10 tahun, IPTI-nya 25%, dan ini data-datanya
Kemudian masukkan ke rumus. Yang pertama kita mencari CF. Rumusnya CO dikali 1 per Y ditambah I PTI 1Y tambah 1 per 2Y. Lalu kita masukkan saja yang diketahuinya tadi ke dalam, di sini jawaban 70 juta dikali 1 per 10 ditambah 25%, 1 dikali 10 tambah 1 per 2 kali 10. Dan hasilnya yaitu 18.287.500 per produk. Lalu kita mencari CD dengan rumus gaji karyawan ditambah listrik. Lalu kita masukkan saja 50.000 dikali 12 dikali 22 ditambah 14.400 dan hasilnya itu 27.600.000 per produk. Lalu di sini kita mencari C besar I kecil dengan rumus kontrol kualitas dikali hari. Masukkan saja kontrol kualitasnya yaitu 100.000 dikali 264, itu harinya. Dan hasilnya itu 26.400.000 per produk. Lalu kita mencari CM dengan rumus C besar C kecil sama dengan CF tambah CD tambah CL. Lalu masukkan yang hasil perhitungan tadi. Dan dihasilkan 70.287.500 per produk. Lalu dikonversikan ke menit dengan rumus ongkos operasi mesin per hari kerja 1 tahun kali jam kerja kali 60 menit. Lalu hasilnya 651,943 per menit. Di sini waktu setup kita masukkan saja rumus mencari CM dengan rumus waktu setup material tambah waktu setup pahat per menit kali TC per T tambah TC. Yang hasilnya itu 72,902 menit. Sehingga CM-nya yaitu masukkan rumus C kecil M kecil kali T kecil M kecil. Hasilnya itu 47.527,94 per produk. Lalu di sini masukkan ongkos pahat C besar C kecil mesin bubut dengan rumus C kecil kali TC per T sama dengan 75.000 kali 26,9 per menit per 60 menit. Dan hasilnya 33,625 per produk. Lalu sigma CP-nya CR tambah CM plus CC sama dengan 0 tambah 47.527,94 tambah 33,625 hasilnya 81.152,94 per produk. Ya, baik. Selanjutnya adalah perhitungan ongkos satuan produk dari poros berlubang dengan mesin bor. Dari data yang dapat kita ketahui, dapat dihitung dengan nilai CR sama dengan Rp0, lalu nilai CF yaitu C0 dikali 1 per Y ditambah I PTI dikali 2Y ditambah 1 per 1Y ditambah 1 per 2Y yaitu 6.139.375.000 per produk. Lalu nilai CD yaitu gaji karyawan 1 tahun ditambah dengan biaya listrik yaitu 27.600.000 per tahun. Kemudian nilai CI yaitu kontrol kualitas dikalikan hari kerja 1 tahun dengan hasil 26.400.000 per tahun. Lalu dapat dihitung nilai CM yaitu dengan penjumlahan nilai CF, nilai CD, dan CI dengan hasil 60.139.375.000 per tahun. Lalu dikonversikan ke menit menjadi 542,382.000 per menit. Lalu diketahui waktu setup yaitu nilai TM yaitu dengan hasil 7,35541 menit sehingga nilai CM yaitu 3.989,441 rupiah. Lalu nilai CC yaitu dengan nilai CC atau ongkos pahat mesin bor yaitu dengan hasil 7.470 per mata potong. Lalu dapat diketahui nilai CP, stigma CP yaitu 11.459.441 rupiah per produk. Sehingga nilai hasil perhitungan
di atas dapat diketahui ongkos produk satuan produk dari komponen poros berlubang adalah Rp191.281.000 per produk. Saya akan menjelaskan perhitungan kos dari komponen poros penyambung. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mencari nilai CM dengan memasukkan CM0-nya berapa dan CMI-nya berapa. Untuk CMI itu sendiri kan belum diketahui, jadi kita harus mencari dengan menggunakan rumus 10% dikali CM0, sehingga hasil dari CMI itu sendiri yaitu 79.200 per produk. Selanjutnya kita mencari C-plan dengan memasukkan upah desainer dan jumlah komponen, sehingga nilai dari C-plan itu sendiri yaitu 10.869,56 per produk. Nah, ini untuk angka-angka yang diketahui buat di perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, kita di sini akan mencari CM dengan memasukkan nilai CF itu berapa, CD itu berapa, dan CI itu berapa. Setelah dihitung dan dimasukkan nilai-nilai dari CF, CD, dan CI, kemudian kita menghasilkan hasil akhir dari CM yaitu 60.139.375 per produk. Setelah nilai CM didapatkan, lalu kita konversikan nilai CM itu ke menit. Sehingga nilai konversi CM ke menit yaitu 542,38 per menit. Nah, selanjutnya kita mencari nilai TM dengan memasukkan waktu setup material ditambah waktu setup pahat per menit dikali TC dibagi T ditambah TC. Sehingga hasil akhir dari TM yaitu 4,0536 per menit. Sehingga nilai CM sudah kita dapatkan dengan memasukkan nilai CM dan TM yang tadi. Untuk nilai akhir dari CM yaitu 2.199 per produk. Selanjutnya kita mencari ongkos pahat pada mesin bor. Ongkos pahat pada mesin bor setelah kita hitung yaitu 1.000 per produk. Selanjutnya kita mencari sigma CF dengan memasukkan nilai CR, CM, dan CC yang tadi, sehingga nilai akhir dari sigma CF yaitu 3.199 per produk. Nah, setelah sigma CF didapatkan, jadi hasil dari perhitungan di atas dapat diketahui nilai ongkos satuan produk dari komponen poros penyambung yaitu 93.269 per produk. Demikian presentasi dari